Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita yang datang ke tempat ini memiliki kabar yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, bagi seluruh jemaat yang masih berada di luar boleh diharapkan masuk ke dalam karena kita akan memulai ibadah kita. Mari kita datang menghadiri Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita merasakan Dia di tempat ini. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian kita.
atas segala kebaikan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kebenaran atas hidup kami. Dan kami yakin Tuhan memberikan kepada kami kekuatan baru, sebab kami mengandalkan Engkau. Allah Bapa, Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kuduskan dan sucikan hati kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Pakai seluruh para pelayan, urapi seluruh para pelayan hari ini, pemain musik, pemimpin pujian, singer, songwriter, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, baik hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman, semuanya diurapi Tuhan. Tuhan bertata di atas segala puji-pujian. Kami percaya Roh bekerja di tempat ini, dan hati kami penuh dengan sukacita, sebab Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan. Engkau memberikan kepada hidup kami ini Tuhan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu kami menolak segala roh yang bukan datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Saat ini kami membawa hidup kami memberikan korban persembahan kami, persepuluhan milik Tuhan, ucapan syukur, dan apapun yang kami beri kepada Tuhan, semuanya kami selalu memberikan yang terbaik dan mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami, hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih banyak berdiri. Kita mau ganti baju sukacita kita. Kita percaya hanya Yesus ada jalan kebenaran kehidupan kita. Amin. Boleh kasih senyum kiri kanan dulu Bapak Ibu. Jangan tegak-tegak sekali. Haleluya. Pokoknya tegak-tegak semua. Mari.
penolong yang setia.
kami yang baik, yang selalu kami puji, yang selalu kami sembah, yang selalu kami agungkan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari Tuhan kami selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Setiap hari selalu kami rasakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, di mana Engkau selalu menjaga kami, menyertai kami, memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu itu sungguh besar dan teramat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti untuk kami selalu bersyukur atas segala kebaikan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, di depan hadirat-Mu yang kudus, kami mengakui ya Bapa atas segala salah kami, atas segala dosa-dosa kami Tuhan di hadapan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa atas segala salah kami, atas segala dosa kami ya Tuhan Yesus yang menyakiti hati-Mu. Tuhan, di hadapan-Mu biarlah ya Tuhan Engkau menyatakan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman bahwa hanya oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau yang menyucikan, yang menguduskan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami, sehingga hidup kami Bapa boleh layak dan berkenan ya Tuhan di hadapan Engkau. Demikian juga kami semua umat-Mu yang hadir dalam ibadah raya hari ini Tuhan, Engkau berkati kami, segala usaha pekerjaan kami, biar Tuhan berkati. Engkau berkati ya Tuhan setiap persembahan yang umat-Mu berikan, demikian juga yang memberikan apa jadi milik Tuhan, Tuhan memberkati. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhanlah yang selalu memelihara hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami setiap hari, sebab hidup kami sepenuhnya hanya bergantung dan berharap akan Engkau. Ya Tuhan, kami tahu di akhir-akhir zaman ini ya Tuhan Yesus akan datang masa-masa yang sukar, dan kami hidup di masa yang sukar saat hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa hanya Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami tidak perlu takut khawatir akan kehidupan kami, sebab Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Sebab kami hidup hanya bergantung dan berharap akan Engkau. Demikian juga Kau memberkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini, seluruh usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini Engkau berkati. Biar Tuhan selalu menyertai, selalu menuntun kehidupan umat-Mu, dan ajarkan kami untuk kami terus hidup hanya berharap berserah kepadamu. Seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu, biar Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan Yesus yang selalu kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saya untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi dan siang hari ini. Kita sama-sama belajar dari saudara.
Terima kasih Bapa di surga. Kau sangat baik dan nyata kebaikan-Mu. Di dalam kami memuji menyembah Engkau, kami merasakan Engkau Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami menikmati lawatan-Mu. Kami percaya bahwa semua kami dijamah oleh hadirat Tuhan. Semua kami diperbaharui oleh Tuhan. Semua kami dilepaskan oleh Tuhan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, dari segala penyakit kelemahan, sehingga kami tetap bersuka cita dan menikmati damai sejahtera. Inilah kami dan hati kami persiapkan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demikian juga guru sekolah minggu. Dan kami siap untuk mendengar firman. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati dan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyah dari tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa, dan Engkau urapi kami. Kami siap mendengar firman-Mu Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, kita bersyukur kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya langsung saja mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma. Ya, kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Haleluya. Ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Hari ini kita berbicara tentang hidup dalam panggilan dan pilihan Allah. Ya, bagaimana kita hidup di dalam panggilan dan pilihan Allah. Haleluya. Glory. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita baca ini firman Tuhan yang bersama-sama. Kita baca ya, Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ya, firman Tuhan menjelaskan bagi kita bahwa ada 2 macam panggilan Allah bagi kita. Amin. Satu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk percaya dan diselamatkan. Amin. Kita dipanggil oleh Tuhan pertama untuk kita percaya dan diselamatkan. Kenapa percaya lalu dan diselamatkan? Karena kita bukan hanya asal percaya, tetapi kita harus ya hidup dalam proses penyelamatan Allah. Amin. Itu sebabnya kita dapat diselamatkan. Ada banyak orang hanya sampai percaya saja, tetapi dia tidak mau mengalami proses penyelamatan. Itu dia bisa meninggalkan Tuhan. Ya, jadi tidak sesuai dengan ya ketetapan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, kedua, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Amin. Melayani. Kalau kita melihat Tuhan memanggil untuk pelayanan itu, dia beri karunia-karunia. Makanya ada karunia nabi, karunia rasul, karunia
guru, ya, pengajar, karunia penginjil, karunia gembala, ya. Dan itu semua untuk memperlengkapi, ya, orang-orang percaya untuk, ya, dimuliakan. Amin, saudara, dimuliakan. Itu untuk perlengkapan orang-orang percaya untuk dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Jadi ini harus kita pahami, yang harus kita mengerti, ya. Karena itu, saudara, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah, ya, kehidupan sebagai manusia rohani. Amin. Manusia roh, ya, manusia roh. Dan oleh sebab itu, janganlah kita hidup lagi dalam cara hidup lama, yaitu manusia daging. Ya, sebab tatkala kita hidup menurut manusia daging kita, maka kita akan binasa. Sebab, ya, daging memimpin kepada maut. Tetapi tatkala kita hidup, ya, menurut roh sebagai manusia rohani, maka kita, ya, akan hidup dan dalam damai sejahtera. Akan memperoleh hidup dan damai sejahtera dari roh itu. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya, tatkala orang-orang percaya kepadanya, maka kepada mereka itu diberi kuasa oleh Allah supaya hidup bukan hanya sebagai manusia duniawi, tetapi mereka hidup sebagai anak-anak Allah, manusia ilahi, manusia Allah yang ada di dunia, diberi kuasa. Dan kita menjadi sebagai manusia Allah itu, kita bukan lagi, ya, hidup menurut dilahirkan oleh keinginan daging, keinginan seorang laki-laki sebagai manusia biasa, lahir secara daging. Tetapi kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan sendiri oleh Allah. Amin. Itu maksudnya. Dan kita dilahirkan, kata Yesus, oleh firman, oleh air dan roh. Firman dan roh. Amin. Sehingga kita, ya, ada dalam panggilan yang benar. Kalau kita hidup menurut manusia daging kita, maka kita akan binasa. Tetapi kalau kita hidup, ya, menuruti, ya, manusia roh kita, rohani kita, maka kita akan memperoleh hidup dalam damai sejahtera bersama Allah. Coba kita lihat itu dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Dikatakan seperti ini. Sudah dengar? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, memikirkan perkara daging dunia ini saja. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, kalau kita hidup menurut daging kita menjadi seteru Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Ya. Jadi jelas firman Tuhan. Ini harus kita tahu dan kita tanamkan dalam hidup kita supaya hidup kita betul-betul hidup sebagai anak-anak Allah. Dan oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita tidak lagi mengandalkan daging duniawi kita. Tapi yang kita andalkan adalah roh. Kita harus hidup menurut roh dan dipimpin oleh roh. Amin, saudara. Ngerti maksudnya? Itu sebabnya Yesus katakan seperti ini, ya, kamu dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatanmu, tapi kamu harus menerima baptisan roh yang dari Yesus. Amin. Sehingga kamu betul-betul, ya, hidup sebagai anak-anak Allah. Ya. Roh itu diam di dalam kehidupan kita, mencurahkan hidup kita dengan
hadiratnya sehingga kita mengalami kepenuhan roh. Ya, tatkala kita mengalami kepenuhan roh, saudara-saudara, maka disitulah tatkala kita hidup, kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita. Dan roh itu, bersama dengan roh kita, dia menguasai roh kita, sehingga kita betul-betul hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Dan kalau kita mau dipimpin oleh roh, dan kalau kita mau hidup menurut roh, maka Alkitab katakan kita harus menyalibkan daging kita. Makanya Paulus banyak menuliskan, matikan segala sesuatu duniawi daripadamu. Matikan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Dengan apa Paulus katakan? Yaitu dengan roh yang ada padamu. Roh yang ada padamu. Apa itu keinginan daging, manusia daging? Galatia pasal yang ke-5 itu ayat yang ke-19 sampai ayat 21, di situ harus kita matikan perbuatan daging itu dikatakan seperti ini. Ayat 19 Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran itu harus dimatikan, disalibkan. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Paulus katakan dia dulu berbuat itu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi rugi, saudara, kalau kita menurut keinginan daging itu maut. Tapi bagaimana caranya kita menyalibkan itu, kita mematikan itu? Coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13. Ini caranya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kembali lagi, kamu akan mati atau maut. Tetapi jika oleh roh besar, roh Allah, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi saya ajarkan kepada saudara. Jadi seringkali saya katakan, saya juga melakukan ini. Sebab suatu hal yang aneh kalau orang mengajarkan firman tapi dia tidak melakukan, tidak benar. Satu terang saudara, sebab saya menerima Yesus banyak sekali kelemahan. Segala macam percabulan dan ini itu banyak sekali. Kemabukan hampir tiap malam, judi hampir tiap malam. Itu bagian dari kehidupan. Dan banyak lagi. Lalu persaingan supaya siapa yang paling banyak gandengannya. Artinya saudara, banyak perempuan yang dapat dia pikat, dia hebat, itu dulu. Jadi sama teman-teman itu bersaing. Kira minum gandengan mulai. Itu kan. Kalau sedikit kurang ilmu. Itu hidup lama. Itu harus dibangkitkan. Dan bagaimana cara mematikan? Kalau kita bertobat, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan hanya kita rasakan hadiratnya, tetapi kita akan kepada dia, aku ini manusia celaka. Ya Tuhan, Allah Roh itu kuasa yang ada di dalamku. Lepaskan aku dan manusia celaka ini. Sama seperti Paulus katakan sama. Hiduplah aku dalam daging ini membuat aku binasa. Sekarang aku mau berbuat baik, mereka Tuhan tidak mungkin aku dapat lakukan. Itu sebabnya Tuhan tolonglah aku. Roh Allah bekerjalah di dalamku. Lepaskanlah aku dari hal ini, baik dari kemabukan, dari nikotin. Katakan. Disitulah kita menangis, kita meratap di hadapan Tuhan. Memohon roh yang ada pada kita itu berbuat sesuatu, Sebab itu melahirkan kita menjadi kelahiran baru, ciptaan baru. Sebab Yesus katakan ketika kita hidup di dalam roh, di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam kuasa Tuhan.
Amin. Kita manusia celaka. Bukan hanya kekotoran cara hidup yang sia-sia itu, tetapi juga ya segala penyakit, segala kelemahan kita tidak bisa lakukan. Tapi hanya kuasa yang ada di dalam kita. Dia bukan hanya memenuhi saudara, tapi dia juga berkuasa merestorasi kehidupan pribadi kita. Amin, saudara. Amin. Itulah sebabnya. Tetapi jika oleh roh itu kamu mematikan perbuatan daging, perbuatan tubuh, maka kamu akan hidup. Ngerti maksudnya? Haleluya. Ada tak saudara lakukan itu? Hanya menunggu Pak Gembala mau aku lepas, tapi sudah tidak tahu sebenarnya roh Allah sudah ada pada. Tapi kenapa engkau cuek dan engkau tidak izinkan dia bekerja? Dia memperbaharui kehidupanmu. Amin. Dan ini harus dilakukan sebab kita mau hidup di dalam panggilan dan pilihannya. Sebagai manusia yang hidup dalam panggilan dan pilihannya. Amin. Sehingga tak kala roh itu memimpin kita, merestorasi hidup kita, sehingga yang muncul dalam kehidupan kita apa? Ya, bukan lagi perbuatan daging hidup lama. Oh, itu sudah berlalu. Aku tidak lagi, aku tidak ingat lagi. Aku dulu, ya kalau merokok 2 bungkus paling sedikit itu 1 hari, 2 bungkus. Ya, maka saya ingat kalau dulu itu, kalau mau keren katanya di Samsung, ya agak keras, ya enak ngisipnya, gitu, ya agak manis sih rasanya. Tawa-tawa udah nih, kayak gitu. Saya dulu gitu. Ya. Tapi agak mahal sedikit ya kalian. Tapi setelah kita akui kelemahan-kelemahan kita karena daging yang membuat kita tersesat itu, membuat kita tidak bisa memuliakan Tuhan itu, maka saya merasakan ada sesuatu yang lain dalam diri ini. Saya tidak tahu bagaimana cara roh itu melepaskan saya. Saya cuma heran, kok bisa ya orang merokok? Padahal saya sebelumnya merokok. Kok bisa dia orang merokok aneh? Kok maunya merusak tubuhnya? Asap dia masukkan untuk merusak dirinya sendiri. Ngeri. Tapi karena kita mengakui itu dilepaskan Tuhan, saya tidak tahu langsung. Lalu saya melihat orang yang suka membaca komik dan baca apa, heran banget. Tapi yang dulu pekerjaan kita itu. Ya, sehingga segala buku-buku hal-hal yang tidak baik itu langsung kita bakar semua. Ada gerakan Tuhan. Dan segala berhala-berhala, ikatan-ikatan hidup lama itu, saya katakan kalian ini perusak, kalian ini dalam ikatan iblis yang merusak manusia sehingga manusia tidak merasakan hadirat Allah, tidak dapat memiliki persekutuan dengan Allah sebab pemisahnya ini. Amin. Ngerti maksudnya? Itu harus kita lihat. Makanya saudara, jangan kita hanya melihat kelemahan orang lain, tapi cek di diri kita. Apakah masih banyak kekurangan-kekurangan? Kita tidak bisa melepaskan diri kita. Tapi Tuhan katakan, roh yang ada padamu adalah kuasa dari tempat paling tinggi. Ia yang bekerja, ia yang menolong engkau, ia yang menghibur engkau, ia yang akan memimpin engkau. Tapi sebagai manusia rohani, seringkali kita tidak mau dipimpin roh, mau hidup menurut kita, menganggap diri kita hebat sendiri. Kita tidak merasakan damai sejahtera. Saudara-saudara, ini harus dicamkan, ini firman Tuhan ini. Iya. Haleluya. Sehingga tatkala kita roh itu memimpin kita, ya, roh itu kita menuruti kehendaknya, dia berkuasa melepaskan kita. Sehingga Alkitab katakan saudara, ya, ada buah-buah roh di dalam kita. Coba kita lihat dalam Galatia tadi, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada perubahan, ya, di dalam Tuhan. Ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh itu kita akan memiliki kasih,
Yang muncul dalam hidup kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Sehingga timbul buah-buah yang muncul dalam pribadi kita. Amin. Kita berubah. Makanya Yesus katakan seperti ini. Kamu melihat pohon itu baik bukan karena dari pohon itu rindang, subur, hebat, tapi dari buahnya. Demikian juga kita melihat seseorang hidup di dalam Tuhan itu dilihat dari buahnya. Adakah buah-buah roh itu nampak di dalam hidup kita? Ya, kalau khotbah Yubel dari kami selalu dikatakan karunia-karunia roh itu baik untuk memperlengkapi pelayanan ya dalam jemaat. Tetapi buah itu tidak membuktikan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi yang membuktikan kita hidup dalam kebenaran Tuhan adalah buah-buah roh itu yang ada di dalam hidup kita. Amin. Ya, yang kalian cukup baik ada di rekan. Jadi dari buah-buahnya lah kamu lihat. So di akhir zaman Yesus katakan banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan kami bersama-sama dengan Tuhan, makan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kami mengusir setan-setan dalam nama Yesus dan melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan katakan? Nah, akhir zaman nanti aku terus terang kepada mereka. Aku tidak kenal kamu. Karena apa? Karena kamu berbuat kejahatan. Kenapa dikatakan berbuat kejahatan? Karena di dalam dirinya sendiri tidak menghasilkan buah. Dia mengajarkan orang lain, sedangkan dia sendiri hidup dalam daging. Bukan hidup sebagai anak-anak roh, anak-anak Allah. Itu tidak kenal, kata Yesus. Hai kamu, pembuat kejahatan. Ingatlah, bukan tempatku di sini, tapi di tempat yang aniaya. Berikan maut. Nah, ini saudara yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup sebagai manusia rohani, anak-anak Allah, maka kita hidup tidak lagi hidup menurut daging, tapi kita menurut roh. Sehingga roh itu saudara hidup di dalam kita, berkarya, memulihkan, menyempurnakan hidup kita, membersihkan hidup kita dari segala daging tadi. Dan ini terjadi kalau saudara mengutarakannya. Kalau saudara tidak utarakan, saudara menganggap saudara hebat. Berarti saudara tidak mau dirubah. Itu sebabnya harus ada pengakuan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia. Tetapi tatkala kita mengaku dan meminta roh itu membersihkan kita, maka roh itu dia setiap dia di Kristus sendiri. Dia akan membasuh kita dengan kuasa darah salib Yesus yang sudah tersalib di Golgota. Amin. Kita dibenarkan, kita dibahagiakan. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam panggilan dan pilihan Allah, berarti saudara kita tidak lagi hidup seperti manusia daging, tetapi kita hidup sebagai manusia rohani yang tidak lagi menurut keinginan daging, tetapi kita menurut keinginan kehendak roh, dan kita hidup dipimpin oleh roh. Dan tatkala kita hidup dipimpin oleh roh, saudara, maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Artinya mengandalkan roh yang ada dalam hidup kita, yang akan memimpin hidup kita. Sehingga Paulus katakan, aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kristus itu kata lain dari roh Allah. Roh Kristus, roh Allah itu Kristus, ya, yang ada di dalam aku hidup di dalam Dia. Dialah yang menjadikan aku hidup. Amin. Itu sebabnya sehingga Paulus katakan, aku suka tatkala aku tahu kelemahan-kelemahanku.
Tatkala aku tahu kelemahanku, disitulah aku katakan kepadanya, sehingga dia merubah kelemahan-kelemahanku menjadi kekuatan, menjadi pemulihan oleh kuasa. Ngerti saudara maksudnya? Tatkala kita tahu banyak kelemahan kita, kita bukan melihat kelemahan orang lain, tapi kelemahan banyak. Oh Tuhan, ini saya dulu untuk saya kuliah saudara, Tuhan saudara, ini kelemahanku. Saya tidak seperti orang banyak uangnya untuk ini, untuk itu. Pak, ini saya kurang Tuhan. Itu sebabnya saya tahu Engkau ada di dalam aku. Tolonglah aku Tuhan. Akhirnya saya sampai puasa 3 hari. Setelah itu saya ke kampus saudara. Tahu enggak? Saya kan tidak ada bayar untuk bayar administrasi di bagian administrasi. Ke bagian apa bayar ini bayar itu untuk setelah kita mau lulus mau wisuda itu kan. Banyak pembayaran. Di waktu saya sudah ke kampus, tahu mereka katakan, kamu sudah beres, hebat ya, semua sudah, nah buku ini, buku itu, nah bayar di sana sudah. Saya bingung siapa yang bayar. Terus saya tanya mereka, siapa ya? Yang kamu yang kemarin ke sini. Oh sudah, saya percaya itu adalah roh Allah itu, dia menyerupai kita, dia lakukan perkara ajaib. Amin. Padahal kita tidak ke sana, tapi kita hanya dihadirin Tuhan. Tolonglah aku Tuhan ini, tolong aku ini. Waktu saya dengar itu saya menangis saudara Tuhan. Betapa hebat kasih itu. Sehingga di luar kemampuanku, di situlah aku bekerja. Itulah Paulus katakan, kalau aku lemah aku kuat. Sebab disitulah aku melihat kasih karunia kuasa itu bekerja di dalam kelemahan. Pernah enggak saudara? Mungkin saudara hanya mengeluh tatkala banyak kekurangan saudara, banyak keterbatasan saudara. Tapi saudara tidak menyadari kau ini anak-anak Allah. Ada roh Allah di dalammu. Tapi kenapa kamu mengandalkan kelemahanmu, mengandalkan dirimu? Saudara dikasih. Jadi sebenarnya saudara-saudara, cara hidup anak-anak Allah yang hidup dalam panggilan Tuhan, dalam pilihan Allah. Pertama tadi saya katakan mereka tidak hidup lagi menurut daging, tapi mereka hidup menurut roh dan dipimpin oleh roh. Mereka mengandalkan Tuhan. Tatkala kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, maka roh itu berkarya di dalam kita. Dan dalam segala kelemahan kita, tatkala kita tidak tahu lagi bagaimana harus bekerja, bagaimana harus menyelesaikan ini. Tapi roh itu, coba kita lihat dalam ayat yang ke-26 itu ya, dari pasal 8 ya, ayat 26. Pasal 8 Roma tadi ayat 26. Demikian juga roh, ya roh Allah yang ada di dalam saudara itu, dalam kita itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa atau minta pertolongan kepada siapa, berdoa bagaimana caranya, kita tidak tahu lagi. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin saudara. Jadi dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, ya saudara kekasih, kalau kita akui itu di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan roh yang ada dalam kita, maka dia bertindak bagi kita. Dia berdoa, dia berbicara kepada Bapa. Sebab roh yang diberikan kepadamu itu adalah roh yang berasal dari hati Bapa, yang keluar dari hati Bapa. Itu diberikan kepadamu. Roh Bapa itu sendiri. Sehingga Bapa itu tahu maksud roh. Sebab apa yang dimaksudkannya sesuai dengan Allah sendiri.
Amin. Ngerti maksudnya? Pernah nggak saudara praktekkan itu dalam hidup? Nah ini pertanyaan. Padahal kau mengaku aku anak Tuhan. Saya paling sering saudara, dari sejak saya awal konsepan saya, yang sederhana saja. Saya waktu menyadarkan waktu dana mau mendung mau hujan, saya selalu berlutut pada Tuhan. Engkau ada bersama saya. Tolonglah aku. Ini kecil bagimu, tapi terserah. Yang penting aku minta pertolonganmu. Apa yang kau mau? Amin. Jadi kita tidak merusak. Tuhan jauhkan itu yang merusak pekerjaan kita. Bahkan seringkali saya saksikan juga kepada ibu saya, kepada ayah saya. Saya ini aneh ya. Kalau saya serahkan setiap hari, saya kalau bekerja, ia menyadap karet mantap-mantap. Saya tidak rasa tangan saya ini. Saya lihat saya hebat sekali. Saya merasa rendah sekali. Makanya seringkali ibu sama ayah saya kata, dia menyuruh karena saya tidak tahu sebenarnya. Saya tidak rasa apa-apa. Sebab ada sesuatu, ada pribadi yang bekerja di dalam saya. Nah itu saudara, sehingga tatkala itu terjadi sebagai anak-anak Allah yang hidup benar-benar dalam panggilan dan pilihan Allah. Kita tidak lagi menurut daging, tapi kita menurut roh dan dipimpin oleh roh. Sehingga apa yang terjadi? Coba kita dalam pembacaan kita tadi ya. Yang pertama yang terjadi ya, kita akan tahu ya dengan pasti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal atau dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi kita sebagai anak-anak Allah itu. Ayat 28, Roma 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tidak terbatas saudara. Segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka atau bagi kita yang mengasihi Dia atau yang hidup ya dalam panggilan dan ya dalam pilihannya tadi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di situ kita tahu bahwa apapun kehidupan kita ini, kita tidak sendiri, ada pribadi yang lain dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi Allah tidak pernah memaksa, tidak ada mau, tetapi Dia memberikan kepada kita otoritas sebenarnya. Otoritas itu tergantung kita, mau tidak kita. Ya, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita mau, kita harus utarakan, ya Tuhan, ya hidupku Engkau yang pimpin ini. Berkuasalah Tuhan, lakukanlah. Ada kelemahanku ini, ada kekuranganku ini, tolonglah aku ini Tuhan. Nyatakanlah pekerjaan. Nah makanya itulah Yesus katakan yang pada murid-muridnya tatkala Dia melihat orang yang buta sejak lahir itu, apakah yang berdosa orang tuanya, apakah dia? Yesus kan berpindah. Sebab untuk pekerjaan Bapa nyatakan di dalam Dia. Dan demikian juga kita sebenarnya memandang apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, itu bukan karena apa, tapi karena Tuhan rindu supaya kita tahu untuk itulah pekerjaan Tuhan juga dinyatakan di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan kita. Amin. Itu sebabnya andalkanlah Dia dalam segala hal persoalanmu. Ngerti maksudnya? Amin. Paham? Sehingga disitulah kita tahu luar biasa. Tuhan menyatakan pekerjaannya dalam masalahku, dalam kelemahanku, dalam banyak hal yang tidak sanggup aku lakukan, Dia lakukan bagiku. Kembali Tuhan, Kau sangat baik. Itu cara hidup orang yang dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita manusia, Tuhan katakan, kamu masuk kutuk, kamu terkutuk. Karena terkutuk orang manusia mengandalkan kekuatan. Tapi diberkati dengan itu.
Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara ini harus kita pahami. Yang kedua, saudara, tatkala kita hidup dalam panggilan dan dalam pilihan Tuhan, maka kita betul-betul hidup dalam pimpinan Roh itu sebagai anak-anak Allah, sehingga kita mengetahui bahwa Allah ya yang ada di dalam kita, dialah Allah yang menjadikan kita ini ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui sampai menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Coba kita lihat di dalam pasal ayat yang ke-29. Ya, ini kedua. Tadi kita tahu dia bekerja di dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan kita. Kedua, kita tahu bahwa dia juga bekerja untuk menyempurnakan kita, ya, memperbaharui kehidupan kita sebagai ciptaan baru, ya, yang disempurnakan di dalam dia. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, berarti kita dibentuk Tuhan, dibangun Tuhan, diperbaharui Tuhan supaya menjadi serupa, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Amin, saudara. Sehingga kita mengalami pembentukan Tuhan. Pembentukan Tuhan. Kita mengalami, ya, bagaimana hidup dalam dibangun oleh Tuhan, oleh Roh. Nah, bagaimana caranya kita membangun Tuhan di kita? Kita dibangun supaya kita dibangun roh kita. Kita jangan membangun tubuh jasmani yang kita saja, daging ini. Tapi kita harus membangun tubuh rohani kita. Sebab itu yang kekal. Amin. Sehingga menjadi serupa dalam Kristus, sama seperti Yesus waktu dia datang. Oh, sama seperti dia dalam kemuliaan Bapa. Sebagai anak-anak Bapa, dia yang suruh, dan kita semua saudara-saudara di dalam anak-anak Bapa. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau saya lihat contoh Yesus, ya, kalau kita membaca tentang Yesus, dia melayani bersama murid-muridnya, banyak sekali mengadakan banyak mujizat, banyak, ya, pekerjaan yang luar biasa. Tetapi dia sendiri harus membangun dirinya, memisahkan diri dari murid-murid ke tempat yang sunyi, ya. Dan di dalam kuasa Roh, bahkan dikatakan waktu setelah dibaptis, Roh itu membawa dia, itu membangun diri sendiri. Dia datang Tuhan dalam doa puasa bisa. Ya, jadi kita membangun diri kita sama seperti Yesus, ke tempat yang sunyi, tapi tidak diganggu yang lain. Dia di hadirat Bapa. Dia dalam kuasa Roh yang penuh. Bahkan dikatakan dalam dia beban berat yang dia alami pikul salib itu sampai tetesan keringatnya menjadi tetesan darah. Itu di dalam Roh, saudara. Bahkan dikatakan dalam sebagai manusia dia mendengar ratap dengan tangis dia kepada Bapa siang malam. Nah, makanya saya terus terang saja, kalau di rumah saya sama istri ada kamar berdua. Tapi di dalam kamar ada kamar lagi. Nah, di kamar itulah saya sendiri. Sebab saya setiap malam saya harus duduk di hadirat Bapa. Bisa saja memuji dia, haleluya, memuji. Saya hanya katakan, Roh Kudus, apa arti hidupku jika Engkau tidak bangun perbaharui hidupku ini? Sama misalnya beberapa hari minggu ini, saya katakan, Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan? Beritakan itu padaku, berikan itu padaku. Dia berbicara kepadaku dalam Roh. Dia. Oh, ini. Sama. Jadi saudara kekasih, Alkitab katakan orang yang penuh Roh Kudus ada karunia kasih Roh, ya. Tapi ada karunia itu untuk bersama jemaat.
Tapi ada bahasa roh yang khusus pribadi untuk membangun diri sendiri di hadapan Allah. Itu yang harus kita pertahankan. Sehingga roh itu berbicara kepada kita, berbicara juga kepada Bapa, itu pribadi. Saudara akan merasakan sesuatu yang luar biasa yang dia lakukan dan dia kerjakan di dalam diri. Dia memberikan pemahaman, dia akan memberikan pengertian. Sebab roh yang ada di dalam kamu, Alkitab katakan, dia itu yang akan menolong kamu dalam segala kelemahan, dalam segala apapun juga. Dan kamu juga harus bertumbuh di dalam dia, oleh dia. Ngerti maksudnya? Paham? Jadi jangan kita gembala katakan ayo kita doa kepenuhan Roh Kudus, hanya itu penuh saja. Tapi saudara tidak menempatkan dia. Aku mau hidup menurut Engkau Tuhan. Itu sebabnya nyatakanlah firman-Mu bagiku supaya aku dapat melakukan, berikan pengertian kepadaku. Ya, dan pimpin langkahku. Kemudian kita secara pribadi untuk membangun pribadi, roh Engkau ada di dalam aku, biar bawa aku ke hadirat Bapa. Ya, bentuk aku ini Tuhan, ada banyak keterbatasan. Apa yang harus aku lakukan untuk dapat meneguhkan orang lain? Amin. Yesus waktu itu saudara, seringkali dia memisahkan diri daripada murid-murid. Tapi ada juga dia bawa muridnya secara pribadi naik ke atas gunung tinggi, tapi hanya orang-orang pilihan. Tapi di situ juga dia pisahkan dirinya dari mereka. Dan dia dihadirat Bapa. Makanya dia berubah, ada otoritas dan murid-murid memandang, oh, Yesus sedang membentuk lain dalam kemuliaan. Begitu di dalam otoritas kuasa Bapa, Roh. Jadi kita tahu saudara, kita dibangun oleh Tuhan, ya, oleh Roh itu menjadi serupa dengan anaknya Yesus. Ini saya ajarkan saudara, saya ajarkan bukan hanya saya sampaikan saudara, tapi itulah yang aku lakukan dalam diriku sendiri. Nanti maksudnya. Makanya kita katakan kalau kita mengajar orang lain, jangan kita tidak, ya, awasi diri kita sendiri. Supaya jangan terus katakan orang lain diselamatkan, aku sendiri tidak diselamatkan. Tapi aku tanamkan kepada diriku sendiri, lalu aku katakan kepada orang lain, sebab aku terima dari Bapa. Itulah sebabnya Paulus katakan, ajaranku bukan dari manusia, tetapi dari Dia yang memanggil. Gitu maksudnya. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ini penting supaya kita akui, kita mengetahui dan kita alami bagaimana kita hidup. Tuhan Roh itu melepaskan kita dari kelemahan-kelemahan kita, sebab Allah yang bekerja di dalam segala keterbatasan kita. Kemudian Roh itu kita harus tahu bahwa kita ada di dalam pembaharuannya setiap hari di dalam Dia, sehingga kita nanti serupa dengan anaknya Yesus. Amin. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, Roh yang ada di dalam kita itu, Dia bukan hanya hadir dalam kita, tapi Tuhan Yesus katakan Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran Allah. Bahkan bukan hanya di dalam firman ini saja, tetapi di dalam hal-hal yang akan datang, Dia akan singkatkan kepadamu. Amin. Sehingga orang yang dipanggilnya itu, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ayat 30. Ya, nah ini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, ya kan? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi sebagai anak-anak Allah, tatkala Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, kita izinkan Dia memimpin hidup kita, maka Dia juga akan memimpin kita akan kepada segala kebenaran. Sehingga kita mengalami pembenaran, bukan pembenaran manusia, tetapi pembenaran Tuhan. Kebenaran yang dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin.
Dan orang-orang yang dibenarkannya itu kata firman Tuhan, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sehingga tatkala kita hidup di dalam pimpinan Roh itu, hidup kita menuju kepada kemuliaan Allah. Amin. Hidup yang kekal. Baik waktu di dunia ini dia akan memperlihatkan kemuliaan di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Dan itulah tujuan, panggilan dan pilihan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Tapi saudara tidak melakukan itu, tidak mengerti itu. Mungkin karena saya juga tidak sampaikan kepada saudara. Sekarang saya sudah sampaikan. Lakukanlah itu. Ketahuilah hidup kita anak-anak Allah. Kita bukan lagi hidup daging, tapi kita hidup oleh Roh. Jika kita hidup menurut daging kita yang tadi, saudara, maka kita akan binasa. Tapi jika oleh Roh kita dipimpin Roh, kita akan dapat hidup dan hidup dalam damai sejahtera. Dan Roh yang ada di dalam kita itu, biarlah Dia memimpin kita untuk kita mampu melepaskan dari segala kelemahan-kelemahan kita. Sebab kalau kita lemah, kita mohon Dia berkuasa dan Dia mengerjakannya untuk melakukan pernyataan kemuliaan Allah. Amin, saudara, di dalam kita. Dan tatkala disitulah kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal bagi kita, ya, dalam kelemahan kita. Itulah sebabnya tidak salah Yesus katakan, marilah kepada letih lesu dan yang beban berat, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang susah. Sebab aku datang dalam dunia, bukan aku datang mencari orang sehat, tetapi mencari orang yang sakit. Bahwa orang sakit itulah membutuhkan akulah tabib bagi mereka. Dan bukan untuk orang yang benar, tapi orang-orang berdosa. Sebab aku inilah yang akan melepaskan mereka dari dosa, supaya mereka hidup sebagai anak-anak Allah, dan supaya mereka ada di dalam kuasa Allah, dalam pimpinan Roh Allah, dan Roh itulah yang menyempurnakan sehingga kita disempurnakan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Yang akan dipermuliakan. Itu tujuan panggilan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ngerti ini? Paham ya? Sebabnya janganlah engkau membangun yang sia-sia dalam hidupmu. Kalau engkau membangun dalam dagingmu, engkau biasa. Tapi kalau engkau membangun hidupmu dan mengalahkan daging oleh kuasa Roh yang ada padamu, membangun dalam Roh dan engkau mendapat hidup dan kemuliaan yang sesungguhnya. Sudah kita berdiri semua. Jadi butuh praktek dalam kehidupan kita, dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana kesibukan saudara banyak, bagaimana masalah saudara banyak, bagaimana kelemahan saudara banyak. Tapi untuk itulah Yesus memanggil engkau. Untuk itulah Yesus memilih engkau, supaya engkau bukan lagi menurut kelemahan dunia ini. Manusia dunia ini tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya. Semua akan mengalami penderitaan. Tapi jika engkau ikut aku, Yesus katakan, kau akan diperbaharui. Kau akan tahu bahwa aku akan menunjukkan bagimu pekerjaan Bapa. Asal engkau mau buka hati, mau mengalami proses keselamatan, penyempurnaan Tuhan, untuk meraih kemuliaan. Apa artinya kita menjadi jemaat gereja jika kita tidak dipermuliakan, jika kita tidak diperbaharui, jika kita tidak mengalami Dia, jika kita hidup sama seperti dunia ini, sia-sia. Haleluya. Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa. Tuhan tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Saya dipanggil
Hallelujah.
penolong yang memampukan melepaskan dari segala macam yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukung kamu itu, yang tidak mampu melakukan roh yang ada dalammu, darah yang bekerja, dia kuasa, dia akan melakukanmu dengan nama kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan pada kami pada hari ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan kami datang Tuhan ke rumah ibadah-Mu ini Tuhan. Walaupun Tuhan dengan berbagai rintangan dan kesulitan Tuhan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya kami datang Tuhan pada hari ini Tuhan dengan jiwa Tuhan, dengan hati kami yang tulus Tuhan kepada Engkau Tuhan, mengaku Tuhan bahwa kami ini lemah Tuhan, tidak berdaya Tuhan, dengan keadaan dunia ini Tuhan yang menjanjikan semuanya Tuhan kenikmatan kepada kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan semuanya itu Tuhan tidak berarti bagi Tuhan, dan untuk sementara bagi kami Tuhan kami perlukan kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami beri kekuatan Tuhan ini menghadapi dunia ini yang penuh dengan ancaman. Dan Tuhan, kuatkanlah iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan segala kelemahan kami Tuhan, kami mengakui Tuhan kesalahan kami Tuhan, baik kami lakukan dengan kesengajaan atau sengaja, perbuatan kami Tuhan yang dapat menimbulkan air dosa yang dapat kita menyenangkan hati Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mampu dan mengampun sehingga kami Tuhan layak Tuhan bersama Engkau Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan perlindungan kepada kami Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan Yesus, apapun persoalan kami Tuhan Yesus pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ikut campur dalam urusan semua yang kami alami, baik persoalan keluarga, persoalan pekerjaan kami Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan Yesus yang membuat hati kami Tuhan Yesus menjadi lemah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus menjadi kekuatan Roh Kudus Tuhan Yesus, supaya kami sanggup menghadapi semuanya Tuhan. Itu juga Tuhan untuk jemaat yang tidak dapat hadir pada hari ini Tuhan. Kami tidak tahu kelemahan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan mereka jalan keluar Tuhan. Apapun Tuhan profesi mereka Tuhan, Tuhan lancarkan semua urusannya Tuhan, supaya mereka Tuhan di hari-hari yang akan datang, di hari Minggu akan datang, dapat berkumpul kembali bersama kami di sini untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan, dan bersorak-sorai bersama kami. Kami percaya Tuhan melindungi mereka Tuhan, menjaga mereka Tuhan, dan mengadakan Tuhan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang kudus Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan dan keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan berikan ya Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk mengembala kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Katakan Tuhan firman-Nya Tuhan, supaya kami Tuhan dapat kekuatan Tuhan dari firman-Mu Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan Yesus ke rumah kami masing-masing. Bimbinglah kami dalam perjalanan Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat sampai ke tujuan dengan selamat.
berkumpul kembali dengan keluarga kami Tuhan, dan memberitakan Tuhan apa yang kami dapatkan Tuhan pada hari ini di rumah ibadah, dan kami sebarkan Tuhan kepada keluarga kami Tuhan pada hadiatul kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Banyak yang ingin kami sampaikan ada Tuhan, tahu isi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam mulut hamba ini Tuhan terbatas untuk menyatakannya Tuhan satu persatu Tuhan, tapi hamba percaya dan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ingin memutarkan nasihat ini, Tuhan tahu semua Tuhan, dan Tuhan akan memberikan musibah Tuhan suatu damai sukacita Tuhan di dalam kehidupannya bersama keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur selalu. Haleluya, haleluya. Kita semua akan katakan amin. Kita dipilih oleh segala macam. Haleluya. Kita dipilih. Kita dipilih
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau telah memanggil kami, Kau telah memilih kami, Kau juga menetapkan kami menjadi umat-Mu, supaya kami dikuduskan oleh-Mu, supaya kami diperbaharui oleh-Mu, dan supaya kami menikmati akan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan di dalam kami, di dalam kelemahan kami, dalam segala persoalan kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana hidup kami dari hari ke hari diperbaharui, dan Engkau membenarkan kami dalam kebenaran-Mu sendiri. Itu dari firman Tuhan. Engkau tuntun kami untuk kami juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki, bagaimana kami hidup di dalam proses keselamatan, kesempurnaan yang daripada-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mengaku banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan kami, banyak juga pelanggaran kami kepada-Mu. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau, membutuhkan pertolongan Roh Kudus, membutuhkan kekuatan-Mu, membutuhkan hikmat-Mu, membutuhkan bimbingan-Mu, dan membutuhkan pertolongan-Mu senantiasa. Berkuasalah Engkau atas kami, atas hati kami, atas pikiran kami, atas segala aspek hidup kami, dan tuntun kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja, membuktikan pekerjaan-pekerjaan Bapa dalam segala hidup, dalam segala rumah tangga keluarga kami, anak-anak kami, orang tua saudara kami, dalam segala persoalan kami, dalam segala pekerjaan usaha kami. Dan Engkau yang turut bekerja, Engkau berkati semua Tuhan. Sebab dari berkat-Mu itulah membuktikan bahwa kami hidup bergantung kepada-Mu, dan kami juga mempermuliakan Engkau dalam hidup ini. Dari hari ke hari dan sampai selama-lamanya, Engkau Bapa yang baik. Kau tolonglah kami Tuhan. Demikian juga Engkau menolong saudara-saudara kami yang tidak hadir. Kau sadarkan mereka betapa pentingnya kami bertumbuh dan diperbaharui bersama-sama di dalam persekutuan dengan Engkau. Di rumah-Mu Kau menyatakan segala isi hati-Mu, Kau membuktikan kuasa kasih-Mu, dan di situ juga kami membuktikan bahwa kami hidup mengandalkan Tuhan dan berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati apa yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, baik persembahan syukur mereka, persembahan sukarela mereka, ekstra juga terlebih yang mengembalikan diri-Mu. Kau berjanji dan Kau menyatakan Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu dengan curahkan berkat-Mu, sehingga sampai berkelimpahan di mana kami tinggal, anak-anak-Mu tinggal, menjadi tempat kesukaan, tempat berkat dan tempat kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan juga anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, yang ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seturut dengan rancangan. Kau berikan hikmat kepada mereka, Kau berikan kemampuan kepada orang tua untuk mencukupkan segala sesuatu, dan Kau perlu membuka jalan dengan cara Tuhan, sebab Engkau yang menetapkan yang terbaik. Terima kasih. Demikian juga segala pergumulan anak-anak-Mu yang sakit, Kau beri kesembuhan, yang lemah Kau beri kekuatan baru Tuhan, yang susah Kau beri penghiburan-Mu, yang ya Tuhan tidak punya kepastian Kau beri kepastian. Sebab hidup kami ada dalam kepastian Tuhan, sebab Engkau ada, Engkau bersama, Engkau menuntun kami. Terima kasih. Inilah kehidupan kami, bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa Tuhan, dalam berkat Tuhan. Demikian juga kota kami, pulau kami, desa kami, RT kami, kelurahan kami, dan juga seluruh masyarakat di sekitar kami. Biar pemerintah Kau berkati, biar tokoh-tokoh masyarakat Kau berkati, bahkan masyarakat yang menderita sengsara, yang membutuhkan lawatan, segala yang susah Kau tolong semua. Demikianlah Tuhan memberkati dan menyatakan kasih-Mu dan melawat kami semua. Dan Engkau sendiri Tuhan yang membuka segala pintu berkat-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun, sebab Tuhan yang menolong, yang memberkati. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan,
Terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh yang Kudus yang menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur menerima segala berkat, menerima segala kebaikan, damai sejahtera-Mu dan sukacita dan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.